Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeli Vindayu dengan NPM 2312011571. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan catatan kaki dan daftar pustaka. Pengertian catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks atau naskah atau tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Tujuan catatan kaki ini adalah untuk pembuktian, memberi apresiasi pada orang yang telah dikutip, menyampaikan keterangan tambahan, dan untuk merujuk bagian lain dalam penulisan. Selanjutnya, macam-macam catatan kaki dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber referensi, kedua catatan penjelas, dan yang ketiga gabungan sumber referensi dan penjelas. Dalam menulis footnote ini ada digunakan singkatan-singkatan tertentu. Yang pertama ini ada IBID, kependekan dari ibidem yang berarti ditempatkan yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Yang kedua ada opcit, singkatan dari opera citato, artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi oleh sumber yang lain. Yang ketiga ada logcit, kependekan dari loco citato, artinya di tempat yang telah disebut. Logcit ini digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Selanjutnya ini ada contoh penggunaan dalam footnote atau catatan kaki. Nah, yang pertama ini IBID tadi, singkatan dari ibidem. Ini digunakan ketika mengutip sumber yang sama persis dengan kutipan langsung di atasnya. Bisa dilihat pada nomor 1 itu ada contoh dari footnote. Sajipto Raharjo itu dari nama pengarang bukunya, lalu ilmu hukum ini judulnya, lalu Bandung Citra Aditya itu nama tempat dan juga penerbitnya, lalu ada tahun dan nomor halaman. Selanjutnya yang kedua itu IBID, artinya itu merujuk ke buku yang sama, halaman yang sama, dan merujuk pada yang catatan kaki yang pertama. Selanjutnya yaitu opcit, singkatan dari opera citato tadi pada karya yang telah dikutip. Nah, digunakan ketika mengutip sumber yang sama yang telah disebut sebelumnya tetapi tidak di atasnya langsung. Contoh yang pertama itu sumber yang pertama dari Maria Farida Indrati Suprapto, lalu dari buku yang berjudul Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya Yogyakarta, lalu ada tahunnya dan nomor halamannya. Yang berikutnya ada logcit, singkatan dari loco citato tadi pada tempat atau halaman yang telah dikutip. Yang pertama itu ada nama pengarang atau penulis buku yaitu Sudikno Mertokusumo, buku tentang mengenal hukum, berjudul Suatu Pengantar. Lalu ada nama tempatnya, lalu tahun dan nomor halaman. Lalu yang kedua itu dari buku yang berbeda, yaitu buku dari Lili Rasiji dan Ira Tania Rasiji. Lalu footnote yang ketiga itu buku dari Sudikno Mertokusumo sama dengan yang pertama, tetapi sudah diselingi oleh buku Lili Rasiji. Jadi bisa ditulis dengan logcit menggunakan halaman yang sama dengan buku yang sama juga. Selanjutnya ini adalah contoh catatan kaki dari berbagai sumber. Yang pertama dari buku oleh satu pengarang, yang kedua buku oleh 2 atau 3 pengarang, yang ketiga buku oleh lebih dari 3 pengarang, yang keempat buku berasal dari edisi, kelima ada buku kumpulan bab capture monograf yang diedit, lalu yang kelima ada jurnal ilmiah versi cetak atau online. Selanjutnya yang ketujuh ada artikel dalam surat kabar atau koran, yang ke-8 ada makalah yang disajikan dalam seminar, yang ke-9 peraturan perundang-undangan, yang ke-10 ada situs web atau internet, yang ke-11 ada tesis atau disertasi, yang ke-12 ada buku tanpa penulis atau institusi sebagai penulis. Lalu ada juga selanjutnya yang terakhir ada wawancara pribadi. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber bacaan seperti jurnal, buku, peraturan, situs web, dan lain-lain yang dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah atau tesis, skripsi, disertasi, artikel, atau makalah.
Daftar ini ditempatkan di bagian akhir. Lalu selanjutnya, perbedaan mendasar dengan catatan kaki. Kalau catatan kaki ini ditulis di bagian bawah halaman atau footer untuk memberi informasi spesifik tentang suatu kutipan pada halaman tersebut. Sumber yang sama yang dikutip di halaman yang berbeda akan muncul berulang kali. Lalu bedanya dengan daftar pustaka ini adalah daftar pustaka ini ditulis sekali saja di akhir bab atau akhir karya tulis, berisi semua sumber yang pernah dikutip dalam seluruh naskah, disusun secara alfabetis tanpa nomor. Selanjutnya, ini adalah contoh dari daftar pustaka berupa sumber referensi dari buku. Selanjutnya, ini dari sumber referensi online dan sumber referensi lainnya. Daftar pustaka ini disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis pertama atau institusi. Yang kedua, ini baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam atau hanging indent. Yang ketiga, untuk artikel koran biasanya tidak dimasukkan dalam daftar pustaka jika hanya sebagai sumber informasi tambahan. Tapi, jika dirujuk secara substantif, dapat dimasukkan dengan format penulisan spesifik. Selanjutnya, ada ragam urutan penomoran dalam karya tulis. Yang pertama ini nomor untuk bab, ini ditulis dalam angka Romawi. Yang kedua, nomor untuk subbab ini ditulis dengan huruf alfabet ABC dengan huruf besar dan seterusnya. Lalu untuk anak subbab ini ditulis dengan angka mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk penomoran anak subbab atau anak subbab pertama ini ditulis dalam huruf alfabet kecil mulai dari A, B, C dan seterusnya. Lalu yang nomor untuk anak subbab atau anak subbab kedua ini ditulis dengan angka 1 dalam kurung 2, 3 dan seterusnya. Lalu ini bisa dilihat di belakang contoh-contoh untuk ragam urutan penomoran dalam karya tulis ilmiah. Sekian penjelasan tentang etika penulisan catatan kaki dan daftar pustaka dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.